Sebelum lanjut ke materi, apakah gigi Anda terlihat seperti pada gambar? Apakah Anda tahu apa penyebabnya? Kehilangan gigi adalah keadaan gigi yang tidak ada atau lepas dari tempatnya. Kejadian hilangnya gigi ini mulai terjadi pada anak-anak usia 6 tahun yang mengalami hilang gigi susu dan kemudian digantikan oleh gigi permanen. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan kehilangan gigi, yaitu ada faktor penyakit. Yang pertama ada karies atau gigi berlubang. Gigi berlubang merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri. Gigi berlubang yang tidak dirawat dapat bertambah borok, sehingga dapat menimbulkan rasa sakit dan berpotensi menyebabkan kehilangan pada gigi. Selanjutnya yaitu adanya penyakit periodontal atau jaringan pendukung gigi seperti tulang alveolar dan juga gusi. Penyakit periodontal mempengaruhi hilangnya gigi yang disebabkan karena infeksi pada jaringan pendukung gigi. Apabila tidak dirawat, dapat menyebabkan kerusakan pada tulang alveolar dan juga penurunan pada gusi, sehingga dapat menyebabkan lepasnya gigi atau kehilangan gigi. Selanjutnya yaitu ada faktor bukan penyakit. Yang pertama ada usia dan jenis kelamin. Terdapat hubungan antar usia dengan kehilangan gigi, di mana kehilangan gigi akan meningkat seiring dengan pertambahan usia. Karena semakin lama gigi yang berada di dalam rongga mulut, itu akan meningkatkan risiko terjadinya kerusakan gigi yang tentunya dapat menyebabkan kehilangan pada gigi. Pada jenis kelamin, wanita biasanya lebih memperhatikan segi estetis seperti keindahan, kebersihan, dan penampilan diri, sehingga mereka lebih memperhatikan kesehatan gigi dan mulutnya. Sedangkan pada pria, sebaliknya kurang memperhatikan keindahan, kebersihan, dan penampilan pada dirinya. Yang kedua yaitu ada trauma. Trauma adalah kerusakan atau luka yang disebabkan karena tindakan-tindakan fisik dan ditandai dengan kerusakan jaringan. Kehilangan gigi karena trauma banyak disebabkan karena benturan keras atau pukulan. Yang ketiga yaitu ada tingkat pendidikan dan penghasilan. Tingkat pendidikan yang tinggi umumnya memiliki status ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga dapat melakukan perawatan gigi dan mulut sesuai dengan anjuran dokter gigi dan dapat mencegah terjadinya kehilangan gigi. Yang keempat yaitu status gizi. Konsumsi makanan yang manis, lengket, dan bersifat asam yang terlalu banyak akan menyebabkan kerusakan gigi yang awalnya ditandai dengan adanya plak, kemudian karang gigi, lalu lubang gigi, dan kehilangan gigi. Dan yang kelima ada pemanfaatan pelayanan kesehatan. Pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan upaya pencegahan yang dapat mempengaruhi jumlah gigi yang tinggal di dalam rongga mulut. Akibat dari kunjungan ke pelayanan kesehatan gigi yang sudah terlambat, tentunya dapat menyebabkan gigi tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dicabut. Lalu, apa saja dampak yang terjadi bila kehilangan gigi? Yang pertama, migrasi dan rotasi gigi. Gigi bisa memutar, bergeser, atau miring. Posisi gigi yang tidak normal ketika menerima beban saat mengunyah makanan bisa mengakibatkan kerusakan pada jaringan gusi. Yang kedua, resorpsi berlebihan. Bila gigi sudah tidak ada lawannya karena gigi lawannya sudah hilang, misalnya gigi bawah sudah tidak ada, namun gigi atasnya masih ada, maka gigi yang atas akan menurun sehingga terlihat lebih panjang, padahal akar gigi sudah terlihat. Yang ketiga, beban berlebihan. Bila seseorang sudah kehilangan sebagian gigi aslinya, maka gigi yang masih ada akan menerima tekanan pengunyahan lebih besar sehingga terjadi pembebanan berlebihan. Hal ini akan mengakibatkan kerusakan jaringan di bawah gusi sehingga lama-kelamaan gigi menjadi goyang dan akhirnya terpaksa dicabut. Yang keempat, memperburuk penampilan. Penampilan menjadi kurang bagus karena misalnya kehilangan gigi depan dan akan mengurangi daya tarik wajah seseorang. Biasanya, kehilangan gigi akan meningkat seiring dengan pertambahan usia, karena semakin lama gigi berada di dalam rongga mulut akan meningkatkan resiko terjadinya kerusakan gigi yang menyebabkan kehilangan gigi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, dibuatkanlah gigi tiruan. Gigi tiruan adalah alat tiruan untuk menggantikan sebagian atau seluruh gigi asli yang sudah hilang. Lalu, apa tujuan pembuatan gigi tiruan ini?
Pada hakikatnya adalah untuk memperbaiki fungsi pengunyahan dan pengecapan. Kemudian estetika untuk meningkatkan penampilan wajah dan senyuman, serta menjaga kesehatan jaringan dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada macam-macam gigi tiruan. Apakah Ibu dan Bapak sudah tahu kalau gigi tiruan itu terdapat beberapa macam? Yang pertama, ada gigi tiruan permanen atau disebut juga gigi tiruan cekat. Gigi tiruan ini dipasang secara permanen untuk menggantikan gigi yang hilang sehingga tidak mudah lepas. Yang kedua, ada gigi tiruan lepasan, yakni gigi tiruan yang dapat dilepas dan dipasang untuk menggantikan sebagian atau seluruh gigi yang telah hilang. Kelebihan dari gigi tiruan lepasan ini yakni lebih mudah dibersihkan. Nah, lalu bagaimana cara membersihkan gigi tiruan dengan benar? Ada beragam jenis pembersih gigi palsu, mulai dari tablet, krim, pasta, gel, hingga larutan. Yang pertama, bilas atau cuci gigi palsu dengan air mengalir sebelum menyikatnya untuk menghilangkan sisa makanan atau kotoran. Yang kedua, bersihkan seluruh permukaan gigi palsu dengan sikat gigi yang berbulu lembut dan pembersih khusus agar gigi palsu tidak tergores. Yang ketiga, rendam gigi palsu dalam air yang telah dicampur dengan larutan pembersih khusus untuk gigi palsu. Pastikan Ibu dan Bapak mengikuti petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan produk. Selanjutnya, untuk menjaga gigi tiruan agar tetap bersih dan bagus, Ibu dan Bapak dapat melakukan beberapa cara untuk merawat gigi tiruannya. Yang pertama, lepas dan bersihkan gigi palsu setelah makan. Hal ini berguna agar gigi palsu yang digunakan tidak menjadi sarang untuk bakteri dan kuman. Sebaiknya gunakanlah sikat gigi berbulu lembut dan menggunakan pasta gigi yang dibuat khusus untuk membersihkan gigi palsu. Yang kedua, rendam gigi palsu setiap malam atau saat tidak digunakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar gigi palsu tetap lembab, sehingga tidak kering dan kehilangan bentuknya. Gigi palsu direndam dalam larutan khusus. Selalu bersihkan kembali ketika akan digunakan, dan ingat, hindari merendam gigi palsu dengan air panas karena dapat menyebabkan gigi palsu berubah bentuk dan berlubang. Yang ketiga, berhati-hatilah saat memegang gigi palsu. Gigi palsu ini mudah patah atau pecah saat jatuh atau terbentur. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak bisa mencucinya di dalam wadah yang berisi air. Yang keempat, hindari pemakaian pasta gigi biasa. Pasta gigi biasa cenderung dapat menyebabkan goresan atau lubang kecil pada gigi palsu. Pasta gigi dengan kandungan pemutih juga tidak dapat digunakan untuk memutihkan gigi palsu. Bahan kimia pada produk tersebut justru dapat membuat gigi palsu menjadi rapuh. Yang kelima, hindari makanan yang keras dan minuman yang panas untuk tetap menjaga bentuk gigi palsunya. Konsultasikanlah kepada dokter gigi untuk makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari selama pemakaian gigi palsu. Yang keenam, rutin membersihkan gigi dan mulut. Merawat gigi palsu tidak cukup hanya dengan menjaga kebersihan gigi palsunya saja. Ibu dan Bapak juga harus memperhatikan kebersihan mulut dan gigi aslinya. Rutinlah menyikat gigi 2 kali sehari atau setelah makan dan setiap kali gigi palsu dilepaskan. Hal ini dapat membantu mengurangi resiko iritasi dan bau mulut, serta membersihkan perekat gigi palsu yang masih menempel di gusi. Yang terakhir, lakukanlah pemeriksaan rutin gigi asli dan gigi palsu, minimal 6 bulan sekali. Selain memeriksakan dan membersihkan gigi palsu sekaligus gigi asli, dokter juga akan mengecek apakah gigi palsu yang Ibu dan Bapak gunakan ini masih layak dipakai atau harus diganti.
Biasanya, semakin tua, gigi seseorang akan semakin mudah berlubang dan tulang yang ada di sekitar gigi mengalami penyusutan. Akibatnya, banyak orang tua yang mengalami masalah di gigi dan mulut seperti bau mulut, nyeri di rahang karena gigi berlubang, dan gigi goyang. Faktor lain yang turut meningkatkan risiko gigi goyang seperti kebersihan gigi yang buruk. Salah satunya karena terbentuknya karang gigi yang banyak hingga ke dalam gusi. Pernahkah Anda merasakan permukaan gigi Anda terasa kasar atau terdapat lapisan kuning pada gigi Anda? Jika pernah, apakah Anda tahu penyebabnya? Kalkulus atau karang gigi adalah lapisan plak yang mengeras dan melekat erat pada permukaan gigi dan bahan lainnya di dalam mulut. Bila gigi jarang dibersihkan, lama-kelamaan sisa-sisa makanan dalam air ludah akan bersatu menjadi keras dan melekat pada permukaan gigi. Biasanya, karang gigi mulai dari daerah leher gigi, lama-kelamaan bisa menyelimuti permukaan mahkota gigi, dan warnanya kekuning-kuningan. Bila karang gigi sampai di bawah gusi, warnanya menjadi coklat sampai hitam. Karang gigi yang melekat di atas gusi disebut dengan karang gigi supragingival. Sedangkan karang gigi yang melekat pada gigi di bawah gusi disebut dengan karang gigi subgingival. Lalu, apa penyebab terjadinya kalkulus ini? Karang gigi disebabkan oleh sisa makanan yang menempel pada gigi yang tidak dibersihkan dalam waktu yang lama, kemudian bercampur dengan air ludah dan bakteri, sehingga terbentuk plak gigi, yaitu lapisan tipis yang menempel pada gigi. Jika plak tidak dibersihkan dalam waktu yang lama, lama-kelamaan plak akan mengalami pengerasan dan membentuk karang gigi. Selain itu, karang gigi dapat terbentuk apabila gigi tidak berfungsi atau tidak digunakan. Misalnya gigi itu sakit, maka ia akan mengunyah di sisi sebelahnya yang tidak sakit. Maka gigi-gigi yang tidak digunakan untuk mengunyah lama-kelamaan akan dipenuhi karang gigi. Hal ini disebabkan karena gigi yang tidak digunakan justru menjadi sasaran penumpukan sisa-sisa makanan. Sedangkan gigi-gigi yang digunakan untuk mengunyah akan menjadi bersih karena air ludah dan gerakan otot pipi ketika mengunyah dapat membersihkan daerah tersebut. Lalu, apa akibat yang ditimbulkan dari kalkulus atau karang gigi ini? Karang gigi ini dapat memicu terjadinya infeksi pada daerah penyangga gigi seperti gusi, tulang gigi, dan pembuluh darah gigi. Kemudian gusi akan membengkak, sangat merah, mudah berdarah, dan terasa sakit. Dan gusi mengalami penyusutan atau gusi menurun yang mengakibatkan akar gigi bagian atas terlihat, yang membuat gigi menjadi sensitif. Jika penyakit ini meluas mencapai jaringan bawah gusi atau jaringan penyangga gigi, keadaan ini disebut periodontitis. Bahkan, bakteri yang menginfeksi jaringan penyangga gigi dapat menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Bakteri dapat menyebar ke jantung. Karena itulah, ada beberapa kasus penyakit yang sebenarnya dipicu oleh infeksi dari gigi, seperti penyakit infeksi otot jantung atau miokarditis, yang termasuk penyakit yang dapat disebabkan infeksi dari gigi. Lalu, apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya karang gigi atau kalkulus? Yaitu dengan memelihara kesehatan gigi dan mulut kita. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan kontrol plak atau membersihkan plak dengan cara menyikat gigi. Waktu yang tepat untuk menyikat gigi adalah pagi setelah sarapan, sehingga saat beraktivitas mulut kita dalam keadaan bersih. Dan malam sebelum tidur, sehingga saat tidur dan bangun tidur, mulut kita dalam keadaan bersih. Dalam menyikat gigi juga harus memperhatikan teknik yang baik dan benar, sehingga tidak ada sisa makanan yang menempel pada gigi. Pertama, siapkan sikat gigi dengan gagang yang lurus dan nyaman digenggam, dan pasta gigi. Pasta gigi yang digunakan cukup sebesar biji jagung saja. Sikat bagian gigi depan dari gusi ke gigi atau merah ke putih untuk rahang atas dan juga rahang bawah.
Kemudian, sikat gigi bagian belakang dengan cara memutar atau membulat. Teknik ini disebut dengan teknik roll. Sikat sampai mengenai gusi, baik rahang atas dan rahang bawah, fungsinya untuk memperlancar aliran darah. Kemudian, sikat gigi bagian kunyah dengan cara maju mundur. Lakukan pada rahang bawah dan juga rahang atas. Selanjutnya, sikat gigi bagian dalam dekat lidah dan juga langit-langit dengan cara mencungkil dari gusi ke gigi. Lakukan pada rahang bawah dan juga rahang atas. Selanjutnya, sikat bagian dalam gigi depan, rahang bawah dan rahang atas. Cara selanjutnya dengan menggunakan dental floss atau benang gigi untuk membersihkan sisa makanan di sela-sela gigi yang sulit dibersihkan. Kemudian berkumur dengan obat kumur setelah menyikat gigi untuk mengurangi jumlah bakteri penyebab penyakit mulut. Kemudian memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayuran berserat dan juga berair untuk membantu membersihkan gigi dan mulut secara alami. Yang terakhir, periksa ke klinik gigi minimal 6 bulan sekali sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut. Selanjutnya, usahakan mengunyah makanan dengan kedua sisi gigi kanan dan kiri. Menghilangkan karang gigi ini dengan melakukan perawatan scaling ke klinik gigi atau dokter gigi. Karang gigi tidak cukup dibersihkan dengan sikat gigi saja. Jadi, mari pelihara kesehatan gigi dan mulut kita agar selalu dalam keadaan bersih dan sehat, serta terhindar dari berbagai masalah rongga mulut yang dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.